Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri, Rohmat Sikitribowo, NPM 1801010027, dan yang kedua Dewi Wahyu Ningtyas, NPM 1901010036, dan yang ketiga Alkomah Fatmawati, NPM 1901010038. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penanaman modal asing. Yang pertama, pengertian penanaman modal asing atau sering disingkat PMA merupakan suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu negara lain. Di Indonesia, tentang penanaman modal asing ini pada prinsipnya diatur dalam perundang-undangan tentang penanaman modal asing. Yang selanjutnya, penanaman modal asing dalam arti luas melalui metode-metode berikut. Yang pertama, penanaman modal asing secara langsung, yaitu model penanaman asing yang dilakukan dengan nama pihak asing atau perusahaan asing membeli langsung tanpa lewat pasar modal saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal atau sering disingkat BKPM atau lewat departemen lain. Yang nomor 2 yaitu penanaman modal asing secara tidak langsung. Penanaman modal asing model ini dilakukan dengan jalan membeli saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar modal, yakni melalui bursa-bursa saham. Yang nomor 3, penanaman modal asing lewat pemberian pinjaman. Penanaman modal asing model ini dilakukan dengan jalan memberikan pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan-perusahaan domestik dalam bentuk offshore lewat bonds, notes, commercial paper, dan lain-lain. Yang keempat, penanaman modal asing kontraktual. Dalam hal ini, penanaman modal asing dilakukan dengan hanya mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak oleh pihak asing dengan perusahaan domestik. Misalnya, kontrak tentang bantuan teknis atau manajemen, lisensi, agensi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah proses pendirian PT penanaman modal asing. Penanaman modal dalam suatu perusahaan terbatas di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, perusahaan penanaman modal asing atau sering disingkat PT PMA. Yang kedua, perusahaan penanaman modal dalam negeri atau sering disingkat PT PMDN. Dan yang terakhir, perusahaan non PMA dan PMDN. Penanaman modal asing dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan penjajakan dan negosiasi, yaitu pihak asing yang ingin menanamkan modal di suatu negara akan melakukan penjajakan dan negosiasi dengan partner usaha di negara yang bersangkutan. Yang kedua, tahapan pembuatan MOU, yaitu adanya penjajakan dan menemukan partner usaha yang cocok. Maka biasanya dipikirkan untuk menandatangani suatu kontrak pendahuluan untuk suatu perusahaan joint venture. Yang ketiga, tahapan penanaman kontrak joint venture merupakan suatu kontrak yang komprehensif tentang penanaman modal asing. Perlu dipikirkan agar para pihak tahu apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Yang keempat, tahapan mendapatkan izin penanaman modal asing. Para pihak juga harus memperoleh suatu izin penanaman modal asing dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini, proses kepada melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau departemen pemerintahan lainnya. Yang kelima, tahapan pembuatan akte pendirian perusahaan penanaman modal asing. Setelah mendapatkan perizinan, maka untuk melalui pendirian suatu PT PMA terlebih dahulu harus dibuat akte pendirian pada notaris, seperti layaknya pendirian suatu perseroan terbatas. Yang keenam, tahapan pengesahan perusahaan oleh Menteri Kehakiman. Akte pendirian PT PMA yang telah dibuat oleh notaris tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman agar PT tersebut memperoleh status sebagai suatu badan hukum.
negative list. Tidak terhadap semua bidang bisnis dapat dimasukkan oleh suatu penanaman modal asing. Adapun bidang-bidang tertentu di mana PTMA tidak boleh masuk. Pada prinsipnya, bidang-bidang tertentu yang tertutup terhadap penanaman modal asing adalah bidang-bidang yang pertama, berbahaya bagi kepentingan umum. Yang kedua, bidang yang menjadi jatah pihak tertentu. Misalnya, bidang yang menjadi jatah perusahaan menengah kecil atau koperasi. Daftar yang berisikan bidang-bidang bisnis yang tidak boleh dimasuki oleh pihak asing disebut dengan istilah daftar negatif investasi. Berarti setelah dari bidang bisnis yang ditulis dalam negatif list tersebut boleh dimasukkan oleh modal asing. Selanjutnya yaitu struktur PT Joint Venture. Struktur dari suatu PT PMA tidak jauh berbeda dengan struktur dari perusahaan biasa. Perbedaan yang mencolok terletak pada 1. Permodalannya, kedua, kepengurusan dan ketenagakerjaan. Dalam bidang permodalan, perbedaan yang mencolok adalah terdapatnya unsur modal asing dalam suatu PT PMA. Meskipun begitu, perkembangan arah politik tentang penanaman modal asing yang semakin rileks menyebabkan pihak asing dapat memegang saham 100%. Dalam PT yang bergerak hampir di semua bidang bisnis yang boleh dimasuki oleh penanaman modal asing tersebut. Bagaimana sebenarnya komposisi pemegang saham dari suatu PT PMA adalah salah satu dari kemungkinan. Yang pertama, 100% saham asing. Yang kedua, mayoritas asing. Yang ketiga, minoritas asing. Yang keempat, pemegang saham asing dan domestik berbanding 50/50. Yang kelima, pemilik saham 49/49 dengan saham pengawas dipegang oleh pihak ketiga. Dalam bidang kepengurusan dalam suatu PT PMA diperkenankan untuk menduduki posisi komisaris atau pengurus. Sedangkan untuk posisi selain komisaris atau pengurus baru dibenarkan jika ada izin untuk itu dari yang berwenang. Pemberian izin tersebut diberikan dengan memperhatikan apakah dalam bidang yang bersangkutan sudah cukup tersedia tenaga lokal yang memadai. Kemudahan berikat. Ada beberapa daerah tertentu yang oleh pemerintah disediakan berbagai kemudahan manakala ada pihak asing yang mau menanam modal. Daerah seperti itu disebut dengan kawasan berikat atau bonded area. Kemudahan-kemudahan yang diberikan di kawasan berikat yaitu 1. Kemudahan pajak. Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM. Yang kedua, ada kemudahan bea masuk. Diberikan fasilitas penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPNBM, dan PPH. Yang ketiga, ada ketersediaan prasarana dan sarana fisik secara baik, yaitu adanya TPB bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Kemudahan investasi. Agar suatu investasi dapat terjadi di suatu negara, pemerintah di negara tersebut haruslah memiliki iklim investasi yang baik. Beberapa iklim investasi yang baik diharapkan untuk memperbaiki agar lebih kondusif. Iklim investasi yang baik yang selalu diinginkan oleh pemodal asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya sumber daya alam yang baik. Yang kedua, pasar dalam negeri yang sangat luas. Yang ketiga, upah buruh yang murah. 4. Tidak terlalu terjadi gejolak buruh. 5. Kebijakan ekspor yang kondusif. 6. Kebijakan rezim devisa bebas. 7. Letak wilayah yang strategis. Selanjutnya yang ke-8, kemudahan pajak dan penghapusan pajak ganda. 9. Keamanan dan stabilitas politik. 10. Kemudahan, kebersihan dan transportasi birokrasi. 11. Law enforcement, kepastian hukum dan tersedianya alternatif penyelesaian sengketa yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Semoga pembahasan mengenai materi penanaman modal asing dalam mata kuliah hukum bisnis memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.